Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wasma'u qawlallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita sama-sama Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah tambahkan nikmat itu kepada kita, nikmat hidayah, sehingga kita bisa istiqamah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang nanti dapat menutup ajal dengan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama di dalam barisan beliau. Selanjutnya tidak bosan-bosan juga khatib mengingatkan bagi kita semua, terutama untuk dari diri khatib sendiri, mari kita sama-sama perbarui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari kita berusaha untuk mencapai takwa. Dan memang kita sebagai muslim, utamanya laki-laki, pasti senantiasa mendengarkan wasiat ini, wasiat untuk bertakwa. Tapi kalau sudah ditanya bagaimana sebenarnya step, langkah-langkah agar kita bisa mencapai derajat takwa tadi, memang banyak di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan terkait takwa. Misalkan perihal kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang dua anak Adam yang melakukan kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima kurbannya. Dijawab oleh yang diterima kurbannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga terkait puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala juga kabarkan bahwa faidah puasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan untuk orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, kata Allah, agar bertakwa. Tapi dalam wasiat takwa, jangan kamu mati kecuali dalam kondisi beriman. Sebenarnya ayat selanjutnya, lahid
kita bisa jadikan ini sebagai pijakan. Kalau mau jadi orang yang bertakwa itu bagaimana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya. Berpegang teguhlah kepada aturan-aturan Allah semuanya. Berpegang teguh kita kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini. Walaupun barangkali kita belum mampu untuk melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepenuhnya, walaupun mungkin hati kita masih lalai, syahwat kita masih sering menguasai diri kita, namun masalah i'tiqad, keyakinan kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah yang akan membuat kita mulia, mulia di dunia dan juga mulia nanti di akhirat. Tanpa terkecuali, apakah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang berkaitan dengan amal zahir kita, berkaitan dengan i'tiqad ilmiah kita, yang berkaitan dengan masalah suluk, masalah akhlak keseharian kita, masalah bagaimana kita memanage hati kita, semuanya merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang kita kepada seluruhnya. Jangan seperti umat-umat sebelum kita yang mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan syahwatnya saja. Kalau misalkan ayat tadi tidak sesuai dengan syahwatnya, maka mereka campakkan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebagian kitab dan kamu ingkari sebagian kitab yang lain? Maka semua ayat-ayat di dalam kitab suci kita, di dalam Al-Quran ini kita anggap satu kesatuan. Bahkan dengan hadis-hadis yang makbul pun kita anggap itu adalah satu kesatuan. Masing-masingnya menjelaskan yang lain. Inilah pemahaman agama yang sesuai. Inilah tali Allah yang sebenar-benar tali Allah yang harus kita pegang. Ketika kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai orang yang berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, maka kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang ahlus sunnah. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan larangan di belakang itu. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Luar biasa memang pemilihan kata di dalam Al-Quran, jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini berbeda-beda. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Walaupun asal kita ini adalah satu jiwa, memang. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Tapi yang dilarang di sini adalah ketika melihat kaum muslimin dirusak persatuannya hanya karena masalah-masalah sepele. Ada yang rusak persatuannya gara-gara politik. Ada yang rusak persatuannya gara-gara beda pilihan. Ada yang rusak persatuannya yang paling menyedihkan adalah gara-gara beda kaji atau beda ustadz yang diikuti. Ini musibah. Padahal kita sama-sama tahu bahwa bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hidup pun ada juga sahabat yang khilafiyah, yang berbeda pendapat. Berbeda memang, akan tetapi mereka tetap menjaga persatuan. Kalau berbeda bagaimana? Saling menghargai. Generasi tabi'in juga seperti itu. Dilanjutkan pula pada generasi tabi'in. Kita mengetahui bahwa ada 4 mazhab mu'tabar. Ada persamaan di antara mazhab-mazhab tadi. Antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ada juga perbedaan antara mereka. Tapi tidak ada di antara para imam tadi yang saling menjatuhkan satu sama lain, tidak saling membenci satu sama lain. Justru kita lihat ternyata ada kaitan antara guru dan murid, antara 4 imam yang dijadikan pegangan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka jangan sampai kita di masa-masa sekarang, di masa-masa ketika kita seharusnya sudah mampu melihat ibrah lebih luas, ayat 3 ini adalah nikmat ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan, kesampingkan dulu perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Kalau memang kita menyembah Allah yang satu, kita sama-sama mengikuti Nabi Muhammad dan mencintai beliau dan berharap syafaat beliau nanti di akhirat. Mari kita cintai pula orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai pula orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Kita cintai pula orang-orang yang berusaha untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat. Jangankan dengan saudara seiman, para jamaah di dalam Al-Qur'an, bahkan kita juga temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatur sedemikian rupa sehingga kita bisa akur, bisa damai, memiliki persamaan visi, kemudian kita jaga keamanan kita bersama. Di dalam surat Al-Mumtahanah misalkan ayat 7, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu, dari orang-orang yang tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik pada mereka, kamu berbuat adil kepada mereka. Ini spirit Islam. Ada asas kemanusiaan yang kita kedepankan sehingga persatuan itu bisa kita capai, keamanan, kedamaian bisa kita capai. Maka kalau memang kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ingat nikmat ukhuwah ini kita jaga. Inilah sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Inilah yang pertama kali Nabi SAW lakukan ketika hijrah, mempersatukan, mempersaudarakan. Kenapa? Karena kita sadar kita sama-sama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qawlahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma dafa'anna kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa mihnah wa fitnatin fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna wa waffiqil umara wa waffiqil ulama lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.